Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor punya cerita. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Hantu Penghuni Jembatan, yang ditulis oleh akun Twitter @penulismalam94. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Nah, di cerita kali ini, Mimin masih menceritakan kejadian mistis di Kampung Fitri di Majenang. Aku berkenalan dengan Mbak Nur, salah satu sponsor yang akan mengurusku untuk bekerja di negara Taiwan. Di kala itu, aku yang memutuskan untuk pindah dari perantauan Jakarta langsung dijemput oleh Mbak Nur menuju ke kampung halamanku di Majenang. Mbak Nur menjemputku sekitar pukul 2 siang di Jakarta karena ia bertutur habis mengantar calon TKW yang berasal dari asrama penampungan Cilacap menuju ke asrama penampungan TKW yang ada di Jakarta karena akan segera diberangkatkan. Sifatnya yang menurutku di awal pertemuan cukup ramah, membuat suasana di mobil tidak menjadikan kami canggung. Kami berbicara satu sama lain dari mulai latar belakang kami masing-masing dan menceritakan tujuanku untuk menjadi TKW saat itu. Tak terasa kami saling bercerita dan menikmati pemandangan selama dalam perjalanan panjang menuju Majenang. Akhirnya, mobil yang kami tumpangi tiba-tiba di perbatasan antara Banjar Patroman dan Jawa Tengah, yang berarti kini hanya sekitar kurang lebih 1 jam lagi untuk tiba di rumahku. Mbak Nur tiba-tiba agak memelankan laju mobilnya saat melewati perkebunan karet. Oh iya, saat itu udah menjelang pukul 10 malam. Jadi bisa dibilang suasana sudah gelap karena memang minimnya penerangan di sepanjang jalan yang hanya diapit oleh perkebunan karet. Setelah mungkin sekitar 15 menit berlalu, aku melihat ada sebuah jembatan penghubung yang jaraknya nggak terlalu panjang, mungkin sekitar 10 meter. Di saat melewati jembatan itu, Mbak Nur langsung menyalakan klakson sebanyak 3 kali dan memainkan lampu dim. Mbak Nur, memangnya di depan ada apa toh Mbak? Kok pakai klakson segala? Tanyaku keheranan, karena memang kebetulan aku nggak melihat adanya kendaraan lain selain mobil yang kita tumpangi. Oh, kamu kan baru pulang dari Jakarta, ya pantas saja nggak tahu beritanya toh, ucap Mbak Nur datar. Loh, emangnya ada apa toh Mbak? Tanyaku penasaran. Mbak Nur kemudian menarik nafas panjang dan mulai bercerita. Jadi, mungkin sekitar 3 bulan belakangan, di sini ditemukan ada mayat wanita yang kondisinya udah membusuk. Pokoknya udah nggak bisa dikenali. Dari jenazah itu tidak ditemukan ada tanda-tanda pengenal dan juga nggak adanya pakaian di korban. Ya bisa dibilang mayat wanita itu dalam kondisi telanjang. Anehnya, padahal mayat itu berada tepat di bawah sisi jembatan yang dekat dengan kebun karet. Namun beberapa warga yang biasa menyadap getah karet di sekitar itu nggak ada yang mencium bau busuk dari mayat tersebut. Mayat itu sendiri berhasil ditemukan mungkin sekitar 10 hari kemudian setelah korban meninggal oleh salah satu seorang warga yang gak sengaja melihat seperti ada sosok bangkai manusia yang sudah membusuk. Setelah penelusuran kurang lebih 1 minggu oleh pihak kepolisian, baru diketahui korban berjenis kelamin wanita yang rumahnya ternyata gak jauh dari rumah saya sendiri. Namanya Marni. Ia berusia sekitar 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Terakhir kali menurut pengakuan si ibu, anaknya Marni izin untuk mengerjakan tugas kelompok karena ada tugas dadakan yang harus dikumpulkan besok. Si ibu pun yang kebetulan tetangga saya pernah bercerita jika ia sempat melarang anaknya untuk pergi karena sudah pukul setengah 8 malam. Marni bukannya menurut, ia malah terus merengek meminta untuk pergi ke rumah temannya karena sudah janji untuk mengerjakan tugas kelompok. Melihat anaknya terus merengek, ibu dan ayah Marni akhirnya mengizinkan anaknya untuk pergi. Tak lama kemudian, ada bunyi suara motor yang berhenti agak jauh dari rumah Marni.
Seketika Marni langsung pamit dan pergi menuju arah motor itu. Ayah dan ibu Marni gak menyangka jika itulah saat terakhir kali mereka melihat buah hati mereka, Marni. Setelah kepolisian sudah berhasil mengungkap identitas korban yaitu Marni, dengan cepat pula polisi langsung meringkus otak pembunuhannya, yaitu Saiful. Saiful sendiri adalah kekasih Marni yang umurnya kala itu sudah 26 tahun. Menurut penuturannya, Saiful dan dari rekam jejak kilas pada peristiwa, Saiful mengajaknya untuk memadu kasih di kebun karet malam itu. Marni yang udah biasa melakukan hubungan suami istri dengan Saiful gak menaruh curiga. Namun naas bagi Marni, Saiful yang sudah dipengaruhi alkohol mengajak 4 rekannya untuk ikut mencicipi tubuh Marni. Sesaat Saiful telah melakukan persetubuhan, keempat rekannya muncul dari persembunyian di balik pohon karet dan lalu memperkosa Marni dengan keji. Saat Marni diperkosa, berkali-kali ia meronta dan berlari. Namun tenaga Marni sudah melemah hingga pada akhirnya Marni meninggal dan tidak sengaja karena tercekik oleh salah satu dari pelaku pembunuhan. Melihat Marni yang sudah gak bernyawa, Saiful langsung melucuti pakaian Marni dan membuangnya ke sungai. Jenazah Marni sendiri dibiarkan tergeletak begitu saja dengan ditutupi daun kering yang disimpan tepat di bawah jembatan. Tutup cerita Mbak Nur. Aku yang masih naif saat itu kemudian menanyakan kembali kepada Mbak Nur, apa keterkaitannya antara penemuan jenazah dengan membunyikan klakson 3 kali dan memainkan lampu dim. Mbak Nur hanya tertawa. Ia meneruskan ceritanya yang ternyata belum selesai. Jadi gini loh Fit, sebelum Marni ditemukan jasadnya tepat di jembatan ini, jadi sering kecelakaan. Anehnya korbannya selalu yang meninggal itu cowok. Pernah dalam seminggu ada kejadian 4 kali kecelakaan beruntun, 2 kasus diantaranya meninggal di tempat karena tergilas truk bermuatan kayu dan menabrak bus. 1 diantaranya luka berat dan 1 kasus luka ringan. Menurut pengakuan korban, ditambah dengan desas-desus beredar, mereka dikagetkan dengan sosok wanita dengan wajah hitam, bertelanjang, yang kemudian berlari cepat ke arah si pengemudi. Sontak saja, pengemudi motor menjadi panik dan langsung memeting stang motornya ke arah berlawanan. Setelah jenazah ditemukan, peristiwa horor pun masih sering terjadi. Banyak kendaraan roda 4 yang kini menjadi sasaran teror Marni. Sempat ada cerita menjelang subuh dini hari, mobil pick up buntung yang akan mengirim sayuran ke pasar. Di tengah perjalanan tepat di bibir jembatan itu ada seorang wanita muda yang melambaikan tangan. Si supir pick up langsung memberhentikan mobilnya dan menawari sesosok wanita itu untuk memberi tumpangan. Si wanita hanya mengangguk dan saat masuk ke dalam mobil, tubuh wanita itu mengeluarkan bau busuk yang benar-benar menusuk hidung. "Neng, kamu gak mandi ya?" canda si supir. Wanita itu hanya menunduk dan malah menangis-nangis terseduh-seduh. Si supir merasa bersalah karena sudah menyinggung sosok wanita yang telah ia beri tumpangan. Sopir itu kemudian berkali-kali meminta maaf. Namun si wanita hanya tetap menunduk dan malah tertawa-tawa mengkikik setelah si sopir menoleh wajahnya. Ternyata yang duduk di sebelahnya berubah menjadi sesosok kuntilanak yang berwajah hitam membusuk. Seketika sopir pick up itu menghentikan mobilnya yang tepat berada di tengah jalan perkebunan karet dan langsung berlari ke rumah warga terdekat. Seketika sopir pick up itu menghentikan mobilnya yang tepat berada di tengah jalan perkebunan karet dan langsung berlari ke rumah warga terdekat. Seketika bibir Mbak Nur terdiam sesaat. Ia mengerutkan kening seperti mengingat kejadian yang belum lama ini ia rasakan. "Fit, aku juga belum lama ini, ya sekitar 1 bulan lah yang lalu, pernah mengalami kejadian aneh Fit, tepat di jembatan ini," ucapnya dengan nada lirih. "Loh, masa iya Mbak? Memang, gimana ceritanya Mbak?" tanyaku memburu. "Nih, coba kamu lihat deh pelipis saya Fit. Ini bisa dibilang lukanya cukup dalam Fit, dan harus kena 3 jahitan. Belum lagi nih di atas bibir saya juga harus dijahit," jawab Mbak Nur sambil memperlihatkan 2 bekas luka di wajahnya.
Mbak Nur menjelaskan jika ia saat itu sedang terburu-buru untuk pulang ke rumah karena ingin mengambil dokumen calon TKW yang tertinggal di rumahnya. Padahal saat itu bisa dibilang masih sore hari sekitar pukul 6 sore. Mbak Nur awalnya tidak percaya akan mitos untuk membunyikan klakson 3 kali jembatan itu. Baginya, jiwa orang yang sudah meninggal sejatinya akan kembali kepada Sang Pencipta. Mbak Nur yang terburu-buru, ia menancap gas, melanjutkan mobil sekencang-kencangnya. Sialnya, sesaat ia hampir keluar dari lokasi jembatan itu, Mbak Nur melihat seorang perempuan yang berambut panjang berlari ke arahnya. Tidak memakai pakaian dan sekilas terlihat wajahnya hitam legam. Mbak Nur yang panik karena mengira itu adalah orang gila, langsung membanding setir menabrak tiang jembatan yang membuat mobil Mbak Nur terjungkal. Untung saja mobil Mbak Nur nggak sampai jatuh ke dalam aliran anak sungai. Lalu Mbak, dari mana sih adanya mitos untuk membunyikan klakson 3 kali itu? Tanyaku masih tidak mengerti. Duh, ya ampun Fit, kamu kok masih nggak mudeng-mudeng ya? Hahaha, kamu ini polos apa gak pintar sih Fit? Jawab Mbak Nur sambil tertawa-tawa. Mbak Nur kembali membuka ucapannya menjelaskan lebih detail asal mula pemberian isyarat klakson di jembatan itu. Jadi Fitri, karena banyak banget yang mengalami gangguan dari yang kami percaya itu adalah aura marni, si kepala desa sempat memanggil seorang ajengan untuk menetralisir di wilayah sekitar jembatan. Nah, sempat ada yang ketinggalan nih, cerita bus 3/4 yang biasa hilir mudik di daerah sini tiba-tiba mogok sekitar pukul 7 malam. Saat si naik bis dan sopir mengecek bus yang mati, tiba-tiba ada salah satu penumpang perempuan yang kesurupan. Tidak hanya itu, kejadian kesurupan membuat 3 orang wanita yang lainnya ikut menjadi tak sadarkan diri, dan beberapa penumpang lain dibuat lari kocar-kacir. Setelah mereka disadarkan oleh Pak Ajengan, orang yang pertama mengalami kesurupan itu berujar jika ia melihat sosok wanita yang gak memakai baju dengan menundukkan wajahnya masuk ke dalam bus. Lalu kemudian ia berlari ke arah si penumpang wanita dan dia menjadi tidak sadarkan diri. Sebenarnya tak terhitung jumlahnya pengendara yang suka dijahilin sosok tersebut. Dari mulai tukang becak yang kebetulan lewat, ia diberhentikan oleh sosok wanita muda. Namun di tengah jembatan wanita itu terbang menjadi sosok kuntilanak. Dan sebagian besar tukang ojek atau pengendara sepeda motor. Nah, oleh dari sebab itu, Pak Ajengan, Pak Kepala Desa, dan beberapa desa melakukan ritual pemanggilan arwah marni di jembatan itu. Arwah marni bertutur jika ia masih akan mengganggu karena cincin peninggalan ibunya masih tertinggal di bawah jembatan tersebut. Arwah marni pun meminta sang ayah dan sang ibu dipanggil karena ingin bersujud meminta maaf untuk terakhir kalinya melalui peraturan mediasi. Marni menyadari akan kesalahannya karena kualat tidak mendengarkan kata-kata orang tua dan berbohong untuk nekat pergi melakukan hal terlarang. Setelah 2 keinginan Marni terpenuhi, cincinnya ditemukan dan dikembalikan kepada ibunya dan sudah meminta maaf kepada orang tua. Sosok kuntilanak atau sosok wanita telanjang sudah tidak pernah menampakkan diri mengganggu warga atau pengendara yang lewat di sekitar jembatan itu. Namun sebagai bentuk permisi untuk menghargai sosok yang tidak kasat mata di daerah jembatan, maka kami sebagai pengendara yang lewat di sepanjang perkebunan karet wajib memelankan laju kendaraan dan lalu membunyikan klakson sebanyak 3 kali melewati jembatan itu. Penjelasan Mbak Nur kini bisa aku pahami. Aku mangkut-mangkut sambil sesekali menoleh ke arah perkebunan karet yang udah gelap. Saat aku melihat ke sisi samping jalan, aku dibuat terbelalak melihat pemandangan menyeramkan. Kini, sosok perempuan yang berwajah hitam membusuk seperti sedang menempel di kaca sebelah kiri mobil. Karena takut, aku langsung menutup mataku dan menundukkan wajah. Sampai pada akhirnya, Fit, udah sampai nih di rumahmu? Suara Mbak Nur mengagetkanku.